Selamat datang di podcast ADD Ais dan Dimas. Nah guys, di podcast kali ini tuh kami membahas tentang living together. Living together. Dimas, menurut Dimas living together tuh gimana sih? Menurut aku ya, living together itu tentang orang-orang biasanya bilang kumpul-kumpul sih. Oh, kumpul-kumpul. Kayak pergaulan bebas gitu. Oke, siap. Nah guys, di living together, di podcast living together kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat bagus. Ya, benar. Dimas, Bagus. spill dong. Nah, ini kita kedatangan para narasumber yang kita undang. Yang pertama, boleh memperkenalkan diri dulu. Nama aku Fikri. Nama aku Dava. Nama aku Mariana. Ya, selamat malam. Selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam, Ais. Salam. Oke. Nah, kami ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian para narasumber. Boleh dijawab ya? Jadi, apa sih sebenarnya living together tuh bagi kalian? Sebenarnya jawaban dari Mas Dimas tadi udah bagus ya, cuma masih ada yang kurang. Jadi kayak jawaban Mas Dimas tuh bilang kumpul kabo itu benar. Namun lebih tepatnya adalah itu tuh kayak layaknya mahasiswa atau mahasiswi atau remaja yang dia tuh tinggal satu atap atau satu rumah, namun dia tuh nggak punya status perkawinan atau pernikahan secara agama, hukum maupun sosial. Nah, terus dampaknya tuh banyak banget resiko-resikonya. Ini boleh jawab Fikri? Ya, dampaknya itu dia berpengaruh kepada kesehatan mental, emosional dari masing-masing pasangan itu, baik laki-laki maupun perempuannya. Apalagi banyak kejadian itu kan musibahan. Perempuannya mengalami kehamilan di luar pernikahan. Itu Iya sih. Amin dulu ya. ya, Hamil duluan jadi ya. penyebab apa ya, semakin emosionalnya terganggu. Nah, sekarang kan kita bahas alasan kenapa living together semakin populer gitu ya, terutama di generasi muda. Kenapa sih bisa populer banget gitu? Karena semakin banyak. Kalau menurut aku sih karena sekarang tuh banyak yang kurang memahami agama ataupun Oh iya sih. mereka juga kayak terlalu terpengaruh sama pasangannya masing-masing. Wah, parah Menuruti banget pasangannya hawa itu. nafsunya gitu. Kayak yaudah deh living together aja biar kita sama-sama bisa dapet cinta, bisa dapet sayang satu sama lain. Padahal mungkin sebenarnya cara itu tuh salah ya. Iya sih. Bener, itu aku setuju sih. Iya. Salah banget. Itu salah banget, dan juga tuh kebanyakan mereka juga ikutan kayak berpengaruh dari sosial media. Kan kalau kemarin tuh kami udah ngeliat di media sosialnya, itu banyak banget yang udah ngebiasain atau udah ngewajarin tentang hal-hal pergaulan bebas ini gitu. Jadi kayak menurut kita udah kayak wah, udah memang udah nggak beres gitu, dunia sekarang udah nggak beres. Dan parahnya lagi, mereka dengan rasa bangga ya. Iya, dengan rasa bangga, benar. Dengan rasa bangga Kok dia bisa ya? memberitahu kepada orang lain bahwa dia Jadi gitu. sedang dialami hasil living together itu. Emang ada keuntungannya gitu ya? Sebenarnya kalau living together tuh keuntungannya cuma segini, kerugiannya tuh segini gitu. Jadi sebenarnya tetap rugi. Keuntungannya ya udah karena kalian itu bisa bagi keuangan, sistem keuangan kalian jadi bagi dua, kayak satu rumah kan berdua kan lebih murah ya sebenarnya. Iya. Tapi kerugiannya tuh banyak banget. Oke. Dampak sosialnya, dampak dari hukumnya, dampak dari agama itu banyak banget kerugiannya. Mental juga. Mental, bener mental. Apalagi kalau misalnya kayak tadi Fikri bilang kayak udah hamil juga, itu apa gimana nggak orang tuanya hancur lagi? Bener sih. Pasti disalahin si ceweknya gak sih? Iya, kebanyakan gitu sih. Padahal kan dua-duanya mau ya kadangnya. Iya. Berarti dampaknya emang yang negatifnya besar lah ya, Banyak banget lah. lebih Nggak besar sebanding dengan dari positifnya. Bener. Oke. Nah, udah masuk di pertanyaan terakhir nih. Di pertanyaan terakhir ini kan apa sih tantangan dan resiko dari living together itu, dan apa sih saran dari kalian biar nggak dampak? Sarannya lebih baik gitu. Jadi untuk anak-anak remaja di luar sana lah, biar tidak melakukan living together ini. Sebenarnya kalau untuk saran buat gak ngelakuinnya tuh kita udah buat ada rancangan ya. Kita udah buat rancangan. Oh, apaan tuh? Mau bikin digital campaign gitu. Menarik tuh. Mau gak nungguin? Mau dong. Nanti tungguin Boleh ya tanggal dong. rilisnya tuh kalau nggak salah Tanggal berapa? minggu depan ya. Iya. Minggu depan. depan, oke. Karena Minggu depan. artisnya lagi masih pada jadwalnya sibuk banget artisnya. Catat guys, minggu depan guys Terus ya. minggu depan. Catat. Nah, artisnya banyak jadwalnya, terus juga kita juga susah ngasih kontennya juga kan. Karena itu harus benar-benar nyentuh ke dalam si pemikiran remaja-remajanya. Iya sih, benar. Benar. Gitu. Mungkin dari kamu ya. Udah Boleh. segitu aja. Ada pertanyaan lagi gak? Cukup sih. Dah. Boleh dong.
Apa itu? Apa tuh? Apa tuh? Kata-kata dari kalian. Oh boleh, boleh. Kata-kata hari ini guys. Gimana? Hari ini Boleh dari Dari Dea Dea, dulu, dari Dea dari dulu. Dea. Kalau dari aku stop pergaulan bebas. Kalau aku berhenti pergaulan bebas. kalau dari aku say no to living together. Asik. Keren banget. Udah aja mungkin. Oke. Oke, cukup sekian dari podcast kami hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya guys. Oh iya, jangan lupa ditunggu videonya ya. Oh iya, Habis ini videonya. muncul. Habis ini muncul. Dalam 5, 4, 3, 2, 1 muncul. Stop scrolling. Kalau nggak mau generasi kita dipengaruhi oleh Kenakalan remaja. Risiko hubungan tidak berlanjut ke pernikahan. Risiko kehamilan di luar nikah. Risiko finansial. Berpotensi melanggar norma hukum dan sosial di Indonesia. awas, hati-hati, itu bisa jadi dampak negatif dari living together sebelum menikah. Living together. Iya, living together. Itu apaan? Living together merupakan fenomena di mana dua orang yang memiliki hubungan romantis tinggal serumah dan menjalani kehidupan seperti suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum maupun agama. Bahkan dalam pasal 112 KUHP menyatakan bahwa tinggal bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan dapat dipidana, terutama jika dilaporkan oleh keluarganya. Waduh, terus gimana cara mencegahnya? Untuk mencegah praktik living together, terutama di kalangan mahasiswa atau remaja, dapat dilakukan dari berbagai sisi, yaitu Masukkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam kurikulum sejak dini. memberikan pemahaman bahwa kasih sayang tidak selalu harus diwujudkan dengan tinggal bersama. Ajarkan mahasiswa tentang risiko mengenai hubungan seksual di luar nikah, termasuk kehamilan tidak diinginkan dan dampak emosionalnya. Gunakan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif dan juga persuasif yang mengajak untuk menjaga diri dan juga membangun hubungan yang sehat. Buat mahasiswa-mahasiswi, jangan sampai mau kalau diajak living together. Kata-katanya dong, Fikri. Pergaulan bebas bukan berarti kebebasan, boy. Tapi awal dari hilangnya arah dan nilai dalam hidup. Berani beda, berani juga bermartabat. Say no to living together.